Halo, Habibi di sini di channel komputer. Mari kita lanjutkan tutorial pembuatan tema atau theme sebuah blog yang dibuat dengan Blocky CMS. Sekarang tiba saatnya saya membuat tampilan ini, bagian yang lebarnya penuh seperti ini dengan background gambar seperti ini. Saya sudah download sebuah gambar kue ini seperti ini. Dan ini akan saya tampilkan pada postingan pertama. Postingan pertama saya, postingan terakhir saya, gambarnya seperti ini. Saya ganti dulu. Di sini ada edit dan kita bisa ganti gambar andalan. Tapi kita perlu mengupload gambar andalan tersebut. Kita ke galeri gambar, pilih gambar yang tadi saya download, unggah. Setelah diunggah dia muncul di sini, dan sekarang baru saya bisa edit postingannya, ganti gambarnya ini, simpan. Kalau saya refresh, sekarang postingan pertama saya gambarnya kue ini, kue bolu. Sekarang saya ingin dia tampil penuh halaman, penuh lebarnya, penuh dari kanan ke kiri, kiri ke kanan seperti ini. Untuk postingan yang paling terakhir saja. Jadi di sini ada file index.php, saya edit di bagian home yang paling depan itu, sini. Ini saya kasih itu aja ya. Di sini saya kasih komen single post, yang di sini home. Home ini halaman yang paling depan yang menampilkan list postingan-postingan terbaru. Oke, di sini ada while loop di PHP. While loop ini ngeloop ya, postingan-postingan yang ada di loop ditampilkan di depan. Dan saya ingin menampilkan yang paling pertama itu dengan format gambar yang seperti tadi, lebarnya penuh. Caranya saya akan membuat variabel di sini. Saya buat variabel PHP namanya first post sama dengan false. Ini variabel first post ini akan saya ubah nilainya menjadi true ketika dia ini pertama kali dieksekusi, dipanggil. Ini while loopnya saya telah setting untuk menampilkan itemnya dari belakang ke depan, dari postingan paling baru dulu, baru ke paling lama. Ya begitulah. Jadi ini di sini first postnya ini saya ubah value-nya menjadi true. Ini kebalik ya. First postnya ini saya buat true, kemudian di sini first post saya jadikan false. Saya buatnya di paling bawah ini, bagian paling bawah. Ini PHP ya, kalau kamu buka video ini karena mau tutorial CSS-nya masih belum, ini masih PHP. Saya modifikasi kode PHP-nya dulu. First post sama dengan true. Terus di sini saya buat if statement, if first post, kalau dia itu first post, dia menjadi false. Nah, jadi dia true ini cuma sekali aja dalam loop ini, yakni saat pertama kali postnya ditampilkan. Terus di sini saya buat if di if statement yang pertama ini saya buat begini, if first post true, maka saya akan tampilkan dia sebagai blok khusus. Saya kasih komen gini, blok lebar penuh seperti ini. Kalau enggak, else, ini harusnya di sini aja ya. Jadi saya pindah ke sini. Nah, kalau dia nggak first post, berarti sudah postingan yang
setelah postingan terbaru maka lakukan ini saya cut ya, dari sini sampai sini saya pindah ke dalam sini. Terus ini loopnya ini kan ada di dalam div dengan model ini, style text align center column 3. Ini saya hapus dulu divnya ini, dan ini juga saya hapus. Jadi ini saya hapus dulu ini. Jadi anggap saja masih belum ada div wrappernya, belum ada pembungkusnya. Begini. Kemudian ya, sini saya buat variabel lagi, variabel lebar penuh sama dengan ini. Terus apa ya, bukan lebar penuh ya, saya echo div, saya kasih id lebar penuh begini. Terus nanti saya echo di sini, ini penutup div yang atas ini ya. Ini buat lebar penuh, mulai di sini berhentinya di sini. Ini buat lebar penuh. Nah, setelah divnya ini berakhir, saya buat div baru lagi, div yang di mana div ini adalah div baru yang isinya konten-konten yang biasa yang di bawah ini. Jadi begitu. Ini div baru, dimulainya di sini, nanti akhirnya saya echo setelah loop selesai. Setelah loop selesai, di sini saya echo. Di sini penutup divnya. Begini. Lalu sebagai apa ya? Ini coba saya copy. Di sini nih saya akan isi dengan blok ini yang sudah dimodifikasi. Ini saya copy dulu, baru saya modifikasi. Nah, ini kelasnya nggak usah, ini saya hapus, saya sisakan seperti ini. Atau sebagai gantinya saya buat div kosongan aja, nggak ada propertinya, div ini sementara, yang mana div ini lebarnya 100% gitu. Coba ya, saya kasih style width. Nah, ini baru CSS width 100%, kemudian tampilannya seperti itu. Oke, ini yang lebar penuh, yang ini yang biasa. Coba ya, kita refresh blognya. Oh iya, karena sebelumnya saya hapus gambar backgroundnya, saya coba cek lagi CSS nya ini, style.css. Di sini karena saya nggak pakai background gambar lagi, ini saya hapus. Ini saya hapus. Jadi begini. Ini saya buat nih, paddingnya saya buat 0, marginnya juga 0. Gini aja ya. Yang maksud saya paddingnya 0, margin 0 itu body padding 0 pixel, margin 0 pixel. Coba ya, saya refresh blognya pakai ini, hard reload. Nah, sekarang kita dapat error di sini. Ya, kita harus selesaikan dulu. Variabel x line 73. Ini error dari PHP ya, line 73 sama 74. 73 line 73 ini error.
fix tanggal. Nah ininya ini harus ini harus kita cut, kita pindah ke sini. Nah begini, buka ya, saya refresh lagi. Nah dia muncul begini ya, muncul seperti ini. Ini yang harusnya jadi lebar penuh dan ini yang bisa, tapi yang biasa ini jadi tampilannya penuh begini. Dibetulkan dulu di sini. Jadi div yang ini kita bikin dia, coba ya, di CSS ini ada, saya mau cari custom ini inline block width 100%. Nah ini yang bikin dia lebar penuh juga. Ini harusnya saya buat widthnya fix aja ya, lebarnya fix 256 pixel misalnya. Coba saya refresh lagi. Nah dia jadi seperti ini, yang ini lebar penuh, yang ini enggak penuh. Terus di sini saya kasih vertical line top seperti ini. Dan ini karena settingan sebelumnya ya, CSS sebelumnya yang dipakai dia ada margin kanan kirinya ini saya bikin, ini ada div container, ada ID container yang membungkus div ini saya buang saja. Jadi kontainer ini saya nggak, atau main ini juga nggak perlu, jadi saya buang itu sama. Jadi saya kurangi 2 div, ini saya hapus, dan ini saya kurangi indennya, disesuaikan begini. Oke, coba di refresh lagi. Nah seperti ini, dia jadi lebarnya penuh. Kemudian yang lainnya blok-blok begini. Tinggal sekarang bagaimana caranya bagian tulisan ini tampilnya di dalam sini, dalam sebuah kotak. Caranya kita sekarang tinggal memodifikasi ini, div ini. Jadi di div yang lebarnya penuh ini ya, ini linknya ini saya hapus dulu, anchor tagnya ini saya hapus. Jadi ini saya punya gambar di dalam div yang lebarnya penuh ini. Kemudian lebarnya, tingginya mengikuti tinggi gambar yang ada. Kemudian ini saya buat kasih style ya. Stylenya ini saya tambahin position relatif. Position relatif. Lalu untuk yang ini, div yang tulisan kotak ini, saya buat dia position absolute. Kemudian left 0, bottom 0. Ini masih coba-coba dulu ini. Lalu saya kasih background warna, background color putih. Saya kasih margin juga ya, margin 20 pixel. Nah ini coba saya refresh sekarang, tampilnya seperti ini. Karena ini enggak itu ya, lebarnya bagian ini tidak dibatasi, jadi dia tampilnya penuh begini. Saya lihat referensinya, dia tampilnya cuma segini. Ini kita buat lebarnya itu fix aja, widthnya kita tentukan di sini, width berapa ya, atau kita bikin width itu 100%, tapi max widthnya kita batasin 400
100 pixel. Coba saya refresh. Nah seperti ini dia tampilnya. Tapi kalau kita lihat ini, dia jarak antara atas dan bawahnya sama ya. Jadi kalau mau dibuat seperti ini, pertama saya buat dia ini ini left kosong, bottom kosong, topnya juga saya buat kosong. Terus paddingnya dibuat lebih lebar lagi, 40, margin 40. Coba seperti apa. Nah, seperti ini. Tapi karena ini ya, apa namanya, kosong, jadi kelihatan terlalu besar. Jadi yang lebih baik gambar ini saya tipiskan lagi biar nggak terlalu lebar begini. Caranya dengan membuat CSS. Ini kan gambar ini tampil dalam tag IMG ini, IMG. Sebagai gantinya saya mau tampilkan dia ini sebagai gambar background image. Sebelumnya saya pernah buat tutorial waktu saya buat theme ini yang sebelumnya. Di sini saya buka cara membuat background gambar ya. Ini bisa saya copy. Ini saya copy, saya paste di sini. Supaya saya paste-nya jadi satu baris, saya paste dulu di sini. Saya copy lagi dan saya paste di sini dalam style ini. Dan gambar ini saya akan hapus. Gantinya saya akan tampilkan gambar dari script PHP ini. Ini saya cut, saya hapus, saya paste di sini. Nah seperti itu. Coba saya refresh, gambarnya keluar. Oh iya, karena ini tuh mungkin karena ini lebarnya belum kita tentukan. Coba kita tentukan lebarnya ini, height-nya kita buat berapa ya, 300 pixel misalnya. Coba kita refresh. Nah dia muncul seperti ini. Lebarnya gambar ini 300 pixel, tapi gambarnya blur ya. Ini karena scalingnya ini, karena apa, mode fix center ini. Coba ya saya carikan kode yang lebih cocok. Saya sudah temukan kode yang lebih bagus buat gambar backgroundnya. Ini saya enter dulu begini. Gantinya ini kita pakainya. Ini saya cut, saya pindahin di sini gini ya. Terus jadi ini dari sini sampai sini kita udah nggak butuh lagi, kita hapus seperti ini. Coba kita refresh. Nah gambarnya lebih kelihatan begini. Coba gambar aslinya, memang gambar aslinya itu kecil ya. Gambar aslinya memang kecil, jadi yang tampil di sini juga nggak terlalu bagus. Mungkin kita cari gambar yang lainnya ya. Gambar kue enak. Cari gambar yang lebih lebar. Tool kok cuma itu aja. Oke, tool, gambarnya mau cari yang gedean. Saya ambil yang posisi kuenya itu sebelah kanan ya. Yang mana? Jadi milih gambar jadi lama lagi nih. Udah ini aja ya. Ini lumayan gede gambarnya. Saya download di desktop dan saya edit ini. Saya edit tulisan pertama, edit. Saya harus upload dulu nih gambarnya. Choose file. Ini gambar yang baru. Unggah.
lalu saya edit tulisan yang terakhir, ganti gambar lapis simpan. Coba gambarnya lebih bagus apa sama aja ini, karena gambarnya ke zoom, tapi ya prinsipnya begitulah, sama saja sebenarnya. Prinsipnya begitu. Kalau ada gambar yang lebih bagus mungkin jadi gambarnya lebih kelihatan bagus. Coba saya tingginya saya tambahin begini, gambar aslinya begini ya. Ini kue yang mana nih yang tampil ini? Yang ini. Iya. Jadi ini masalahnya cuma di gambarnya. Cari gambar yang bagus dan nanti bakal tampil lebih bagus. Ini untuk gambar yang lebar penuh. Sekarang gambar yang lebar penuh itu seperti ini, yang di referensinya yang kita bikin seperti ini. Nah ini berarti ini coba kita buat lebih sempit lagi dia kotaknya supaya nggak terlalu lebar, karena nggak ada user profile picture gini, jadi kan kosong, jadi ya tampilnya tetap seperti ini, cuma gini, tapi ini jadi kosong bawahnya. Kalau mau ya harus ditambahin lagi tulisannya. Ini edit, kita tambahin teks lagi di sekilas tulisannya, kita refresh ya, paling enggak begitu. Atau kita tingginya ini kita atur lagi sini, ini sebenarnya nggak usah dibatasin height-nya ya, harusnya gini biar dia ngikutin isi ini, atau nggak bisa ya. Terus apa lagi ya, judulnya di kiri ya, judul blognya ada di kiri, jadi yang di sini saya akan jadi left begini. Terus yang bawah ini dia kan sudut thumbnailnya ini kan nggak rounded, dia kotak lancip, jadi di sini mana custom ini yang di style ini saya close dulu, yang lain-lainnya. Ini border radiusnya dihapus. Kemudian apalagi, oke, kita perlu kasih dia margin biar ada jarak, margin, dan dia ya kasih margin dulu, margin di custom, marginnya kita kasih 20 pixel seperti ini. Terus saya pengen mereka ini ada di tengah semua, di tengah semua. Kita jadi perlu kasih style buat di wrappernya. Wrapper itu div yang meliputi div-div yang kecil di bawahnya. Wrappernya itu ada di sini. Ini mulainya di yang ini ya, div ini. Kita kasih style, text, align, center. Nah seperti ini, jadi dia tampilnya di tengah pada. Terus apalagi ya, mungkin ini dulu aja untuk tutorial video kedua ini. Sudah 24 menit, cukup lama. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.